Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita akan mulai pembelajaran baru ya mengenai pengendalian diri. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita berdoanya. Kita belajar bahasa kuliah, semua tahu siapa yang nggak hadir dan siapa yang paling rajin hadir ya. Amelia Putri, Alia, Azura Fatima, Febri Hidayanti, Ira Ramayona, Ika Novita, Intan Fahira, Jenny Andriani, Rata Jakni, Maharani Jingga, Mailani Anggrani, Nabila Ayu, Nabila Putri, Nabila Ariska, Nur Indah, Ika Juwita, Iskania Putri, Salsabila, Sawa Aulia, Selvi Zahara, Siti Sabna, Sri Rezeki, Tiara Artika, Zaskia Adia Meka, Zaskia Amriani. Ya, doakan yang sakit semoga lekas sembuh biar ikut pembelajaran selanjutnya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup mulia dengan pengendalian diri ya. Nggak baca ini kalian, ini ibu ya kan, nanti kita belajar. Oke? Sebelum itu kita harus tahu apa itu arti pengendalian diri ya. Apa itu arti pengendalian diri baca dulu Rika? Pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti sifat neraka dan tamak. Ya, dari makna ini kayaknya kejadian sehari-hari udah paham ya. Sifat kontrol diri. Kalau kita nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan diri kita, yang rugi itu pertama diri kita sendiri, kemudian orang lain. Salah satu sifat yang tidak bisa kita kendalikan namanya sifat serakah atau tamak, semuanya mau, ya. Itu pengertian dari pengendalian diri, ya. Ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang pengendalian diri, ya. Surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Coba kita minta tolong Kak Rata untuk membacakan ayatnya. Ya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjungi sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati dan kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Di sini ini ayat, di sini ada bagian prasangka ya. Prasangka itu sama dengan mengendalikan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, berarti kita berprasangka buruk sama orang kan? Kalau kita berprasangka buruk sama orang, sama kita kayak makan apa itu? Daging saudaranya yang sudah meninggal. Gimana rasanya? Ya, jadi mulai hari ini kita harus kendalikan diri kita sendiri. Kita masuk sikap dalam mengontrol diri, ya. Inilah yang pertama, tidur sekedarnya. Ada orang yang suka begadang?
Ada yang suka tidur pagi-pagi di dalam kelas? Ada, ya kan? Kalau dia tidur tidak sesuai dengan jamnya, kita tidur malam kan? Tidur malam selama 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam, inilah bikin emosi tak terkontrol, ya. Disenggol-sikit langsung buang aja, tekanan darah tinggi langsung 200/150, ya kan? Stroke, ya. Jadi usahakan tidur sekedarnya, tidurlah sesuai dengan porsinya, ya. Kemudian bicara seperlunya, jangan banyak bicara, nak, ya. Boleh berbicara, boleh yang bagus, tapi kalau banyak bicara, tak apa-apa dibicarakan, akhirnya orang muak dan emosi, timbullah emosi, ya kan? Pernah itu terjadi? Nah, ini otomatis pernah, apalagi menggibah ya, agak siap-siap ya kan? Kemudian makan seperlunya dan tidak berlebihan, ya. Kalau kita makan kurang kayak puasa, ya. Kalau pas puasa itu kondisi badan melemah, ya kan? Kontrol diri pun melemah, emosi naik, ya kan? Betul? Kalau kelebihan makan bisa juga kekenyangan, ya kan? Saking kenyangnya pun emosinya bisa naik. Jadi kata Rasul, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Paham di sini? Alhamdulillah. Contoh perilaku pengendalian diri. Yang pertama katanya apa? Selfie. Bersabar dengan tidak membalas ejekan orang. tapi mungkin kabur jauh dia, ya. Bersabar dengan tidak membalas ejekan orang, ya. Kalau ada orang yang mengejekmu, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dia mengejekmu, pahalanya untuk siapa? Orang yang diejek. Si Aila diejek sama si Lata, ya kan? Gak apa-apa, alhamdulillah. Nanti, ya kan, kalau si Aila mengejek si Lata, ih Lata kau gendut, katanya, ya kan? Lata gak usah emosi, kenapa? Nanti pahala si Aila minta aja sama Allah. Apa pahala dia? Sholat, puasa, sedekah. Mana yang mau Lata? Allah. Oh Bu, ya Allah saya mau pahala sholatnya aja. Kesel gak rasanya Aila udah sholat rajin, tapi pahalanya untuk orang? Kesel gak? Kesel ya. Mulai hari ini jangan mengejek. Jangan mengejek pahalanya nih. Ya, paham? Kemudian memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat jahat. Jangan jadi orang jahat, ya. Kalau nengok-nengok di TV itu kan, kalau anak sekolah ada yang bully, ya kan, ada yang hebat, ada yang kena bully, ya. Ya, maafkan kesalahan orang yang berbuat jahat. Maafkan aja, insya Allah tidak bersyukur. Kemudian ikhlas terhadap cobaan. Apa ini contohnya ikhlas terhadap cobaan? Coba aja rumah aku nggak bakal pasti kasih kayak gitu. Coba aja rumah aku nggak bakal pasti kayak gitu. Ya, kita nggak bisa memprediksi musibah, ya. Jadi sesuatu yang dikasih Allah itu adalah takdir. Jadi ambil aja sisi baiknya daripada sisi buruknya, ya. Kemudian menjauhi sifat dengki dan iri hati, ya. Ini paling parah nih. Adakah di kelas ini yang suka seperti ini? Mudah nggak ada, ya. Kalau udah iri sama temannya senang pun dia nggak senang. Apapun yang dibilang temannya pasti nggak suka, ya. Jangan jauhi sifat ini, paling luar biasa, ya. Dari semua perilaku yang tadi, inilah yang paling utama. Apa itu? Selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Pertama nikmat apa? Sehat, ya kan? Sampai sekarang masih bernafas? Masih. Masih bisa menghirup udara segar? Masih. Masih bisa makan jeruk kan? Masih. Kalau udah sakit dikasih jeruk bisa makan nggak? Enggak. Itulah dia nikmatnya sekarang, ya. Paling utama. Kemudian kita lihat contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi semua global. Sekarang kita pisahkan keluarga, sekolah, sama masyarakat. Ini dari keluarga, ya. Pertama katanya hidup sederhana, tidak suka pamer harta. Kekayaan
bergayalah sesuai dengan kan. Jangan suka pinjam baju temannya, ya kan, supaya nampak uang. Pinjam tas kawannya supaya nampak kaya. Pinjam sepatu kawannya supaya nampak keren. Gak usah, pakai aja punya kita sendiri, ya. Gak usah sok kaya, ya kan? Nah, kalau kita sok kaya, tiba-tiba nanti orang datang ke rumahmu diceritainnya apa yang terjadi. Hati-hati kan? Iya, kendalikan dirimu untuk tidak pamer apapun. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Ini contohnya Pak Rizky. Apa contohnya? Kita nggak ganggu ketentraman anggota keluarga. Apa anggota keluarga? Ayah, ibu, kakak, bapak, adik. Apa yang harus kita jauhi dari sini supaya tidak mengganggu? Apa salah satu contohnya? Siapa yang bisa mengasih contohnya? Siapa yang bisa memberikan contohnya, sayang? Ya, contohnya misalnya kita punya handphone, kita nggak punya paket, ya kan? Kakaknya punya paket, bolak balik minjam apa? Paspor. Kita kan udah dikasih jajan kan? Nah, jajannya kan untuk apa? Udah tahu kan? Nah, ini dikasih jajan sama mama. Nah, ini tabung untuk beli paket, beli tabung untuk beli jajan, ini tabung untuk beli untuk ongkos, ya kan? Jadi bisa kita tabung, jangan lagi mengganggu. Kan merasa terganggu kan? Terganggu. Kemudian tunduk dan taat terhadap perintah kedua orang tua. Apa salah satunya itu kan? Perintah orang tua. Jangan melawan. Apa lagi? Gak boleh lama-lama lagi ya. Nah, apa lagi? Disuruh nyapu, mau nyapu nggak? Hah? Disuruh nyuci piring mau nggak? Disuruh bersihkan rumah mau nggak? Alhamdulillah, berarti sudah kita bisa kendalikan diri kita di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah. Patuh dan taat pada peraturan sekolah. Yang paling pertama adalah masuk sekolah jangan terlambat. Kalau bisa kita kendalikan, alhamdulillah. Pakaian sesuai dengan jadwal dan berserak, ya kan, jilbabnya yang bagus, ya kan, rapi, semua oke. Kalau ini sesuai, kita bisa mengendalikan diri kita di lingkungan sekolah. Kemudian menghormati, menghargai teman, guru, karyawan sekolah dan sebagainya. Siapapun guru yang jumpa di depan walaupun nggak ngajar di dalam kelas ini, kalau jumpa itu wajib diapain sayang? Jangan lari, buang muka, buang badan, ya. Siapapun guru, apalagi karyawan, boleh tuh silakan. Ya, kayak Bali yang menjaga dia, jaga sekolah, boleh disalam tuh, boleh. Kita menghargai setiap orang yang ada di sekolah. Bahkan yang dipilih-pilih, ini nggak usah lah. Kalau bapak itu tukang sapu, kok ngapain salah? Ya. Kemudian hidup penuh sederhana dan tidak sombong. Ya, jangan bawa handphonemu yang mahal ke sekolah. Jangan pakai ke sekolah sweater yang harga ribuannya, harga ratusan. Lalu jangan pakai cincin perhiasan yang mencolok biar nampak orang kaya. Pakai handphone, pakai apa namanya jam ya? Jam yang bermerek biar nampak orang kaya. Gak usah, sederhana aja ya. Kita masih sekolah itu punya orang tua semuanya, ya kan? Adakah dirimu yang membeli? Udah kerja? Belum kan? Gak usah ya. Tahan, kendalikan nafsumu biar bisa kau mengendalikan dirimu di lingkungan sekolah. Salah satu yang lain itu kayaknya kalau kita ujian, bisa nggak kendalikan dirimu tidak melihat handphone? Bisa? Kalau ibu menjelaskan, guru-guru menjelaskan, ikuti penjelasan ibu guru. Nanti pas ujian, jangan lihat handphonenya. Ingat aja penjelasan. Oh, Evi pernah cerita gini. Jangan nggak percaya diri lihat handphone. Oh, Mbak Google, apa ya arti pengendalian diri? Beda. Ya, jadi itu juga termasuk mengendalikan dirimu supaya tidak menyontek pada saat ujian. Ya, oke, aman? Dan terakhir di lingkungan masyarakat itu seperti tetangga, ya. Bila
banyak teman-teman. Oke, ya kan, saling menghormati terhadap tetangga, ya, saling menghormati sesama tetangga. Jadi kalau kibotan misalnya ada acara karaoke, pikirin juga tetanggamu ya, jangan sampai jam 11 malam masih karaoke, ya kan, belajar pada tidur, kan kasihan tetangganya kan. Ya itu dipikirkan. Kemudian mengikuti aturan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Apa salah satu contoh aturan yang ada di masyarakat? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa Nur Rinda? Salah satu aturan yang ada di masyarakat apa nak? Sama kayak kita ada camping, ada situ camping, namanya pos kamling ya. Aturannya apa? Tamu melapor 2 kali 24 jam. Karena kalau nggak melapor dipikir Pak RT-nya dia itu apa? Mencuri, ya kan gitu kan? Itu salah satu aturan. Ya kan kita udah tahu semua, tinggal mengendalikan dalam kehidupan sehari-harinya aja susah, ya kan? Nah, dan yang terakhir, ya semua pelajaran semua yang kita ajari pasti ada hikmahnya, ya. Hikmah dari pengendalian diri. Baca dulu Rika yang pertama. Pertama dapat mengalami emosi diri, menghindari terjadinya kesalahpahaman, sama dalam menerima musibah yang terjadi, menjaga pertama yang harus, dan menjaga diri sehingga tidak terjadi masalah. Dari hikmah pengendalian diri ini, ada yang mau ditanya sayang? Dapat menahan emosi. Dapat menahan emosi? Nah, salah satunya kalau kita emosi, tahan nafas, tarik nafas, buang, ya kan? Kalau masih emosi berdiri, silakan duduk. Kalau masih juga, silakan berlari. Kalau masih juga, silakan diangkat ke mana? Rumah sakit, ya kan? Nah itu dia. Kemudian dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman. Ya, kita nggak sujud dengan orang. Kita selalu berpikir yang positif. Kendalikan dirimu, kendalikan nafsumu. Ya, mengendalikan diri kan sama dengan mengendalikan nafsu kan? Sama nggak? Ya, sama. Kemudian sabar dalam menerima musibah yang terjadi. Ini yang jelaskan si Alia tadi, ya kan? Kita nggak tahu musibah itu jadinya kapan, datangnya kapan. Kita harus siap. Kemudian terhindar dari sifat tamak dan rakus, ya jangan jadi tamak dan rakus semuanya mau ya. Berarti kita nggak bisa mengendalikan diri. Sama kayak jajan. Kalau jajan di kantin itu semua mau diborong nggak? Atau kalau punya duit pergi ke Indomaret semua mau diborong nggak? Nggak ada yang dimakan ujung-ujungnya. Berarti dia nanti jadinya apa? Rakus ya. Kemudian menjaga diri sehingga tidak dikucilkan masyarakat. Orang yang suka emosional tidak ada kawannya. Betul nggak? Betul. Saya mulai jadi dikit marah, apalagi kawan ya. Ini adalah hikmah dari pengendalian diri. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diserap dengan baik ya. Habis sekian pelajaran hari ini ya. Ibu minta satu orang menyimpulkan pelajaran hari ini bisa. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Amel ya? Siapa? Boleh aja ya? Aila. Ya, Aila sampaikan dulu kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai pengendalian diri. Apa itu pengendalian diri? Waalaikumsalam. Materi pengendalian diri ini bukan cuma mengendalikan emosi, tapi juga kita belajar mengendalikan nafsu. Kayak nafsunya itu bukan karena pengen ini, pengen itu, tapi dengan ngelihat contoh kecil ya, dengan kita ngelihat lawan jenis itu kan kita bakal kayak, apalagi ganteng gitu kan ada rasa ketertarikan sendiri gitu kan. Ih, dia ganteng ya, dia gini ya, kan pasti kan kita tertarik sama dia. Itu harusnya kita bisa mengendalikan diri kita, karena itu bisa jadi zina, itu jadi dosa juga. Jadi semua itu berbalik
bukan hanya nafsu makan, juga nafsu syahwat. Itu maksud dia. Dia yang ganteng sedikit dia kan nanti ujung-ujungnya melihat lama, memandang, berpikir, otak menjadi kotor, akhirnya